Jin dan Jun meledak ya? Iya, meledak. Gue kumpulin duit gue tuh. Nabung tuh untuk beli tanah dan gue bangun sekolah pariwisata. Untuk membalas dendam gue. Habis itu udah selesai. Gue sempet protes gitu sama produser gue. Gue pengen drama. Karena gue nggak mau gue jadi stereotype di anak-anak, jadi anak-anak karena kan gue berakting untuk childish gitu ya. Oh, lu pengen, gue takutnya di situ terus karakternya. Terus iya, terus akhirnya ya mohon maaf ya saya tidak menyebut nama ya. You siapa? Orang taunya You Jun. Tersinggung gue. Oh sorry kalau kayak gitu, gue cabut aja. Berijing PHG udah nawaran, Aduh aing gue mah. Padahal sebenarnya kalau gue ambil waktu itu tawaran yang Jin dan Jun itu kan dia udah kasih harganya udah gimana. Cuman gue nggak mau gitu, maksudnya orang nganggap gue remeh gitu. Gambling lagi sebenarnya lu bisa dapetin karakter Jun itu dan ngejual itu kan karena peran gue juga. Halo, ketemu lagi saya Ferdi Tahir di acara All You Can See bersama sahabat kecil saya Sahrul Gunawan Mamen. Aduh, ingat masa-masa perjuangan ya dulu di Bogor. Kita pernah satu band ya. Kita dulu satu band. Namanya apa? Fast Band. Atau Banget Band. Mainnya biasa aja, yang penting Kara Rasep. Dulu kita pernah ngeband, dulu zaman dia masih kuliah, gue juga masih kuliah, itu kita bikin face band di Bogor. Berarti kita kan grow up di Bogor. Dan main di kampus-kampus. Wah, ya. Band kita paling keren loh di Bogor. Face band, ya nggak? Gimana kabarnya? Alhamdulillah, Fer. Lu masih menjabat nggak? Udah nggak. Oh sekarang udah satu periode kemarin. Gak usah panggil Pak Wakil lagi ya sekarang. Kalau kemarin Pak Wakil. Sekarang Alu lagi. Kumaha kabarnya Om Sahrul teh? Aduh ya Allah. Alhamdulillah sehat, Fer. Jadi sekarang gue comeback lagi ke industri musik. Lu jadi musisi lagi akhirnya. Jadi musisi lagi akhirnya karena kemarin ya 5 tahunan lah ya. Iya. Dan sebelumnya juga kan karena ada kegiatan yang lain agak sedikit mundur tuh. Walaupun sekali-sekali main sinetron gitu ya. Masih waktu itu. Waktu sebelum menjabat ya. Tapi setelah menjabat udah gue all out. Dan ya sekarang balik lagi ke bidang yang membesarkan nama gue lah gitu. Akhirnya dia kembali ke jalan yang benar. Bener Fer. Freedom. Iya. Seniman itu freedom. Happy kan? Iya happy ya. Karena pressure-nya kemarin juga, aduh. Luar biasa ya. Karena gini Fer ya, kita nih seniman. Jadi kita, apapun kita lakukan dengan hati. Dengan hati. Wah jadi, iya pro kontranya banyak men. Oh iya, jadi gue dapat tekanan secara politis dan sebagainya. Tapi pengalaman kemarin itu menjadikan gue, adaptif lah. Oke. Jadi fleksibel. Benar, jadi ternyata... seperti itu nih ya, kalau di politik gue harus seperti apa, karena gue orangnya ketika emang gue nggak suka ya gue omongin, gue frontal gitu. Dan itu yang akhirnya membuat gue jadi public enemy yang artinya pihak-pihak yang berkepentingan itu ya. Iya ngerti. Tapi ya akhirnya gue jalanin aja, nggak apa-apa, toh juga gue tetap berkontribusi ke masyarakat gitu, keliling sampai akhirnya kemarin ada kesempatan dari partai yang mengusung gue di Partai Golkar. Maju pilkada. Pilkada apa? Pilkada gue. Oh pilkada. Jadi di periode kedua gue melawan bupati gue. Oh lu padahal wakilnya. Gue wakilnya tadinya sebelumnya. Cuman kan gue di otak gue udah mapping, gue pengen apa. Gue pengen aircraft ini bener-bener bisa berkembang. Dan merubah mindset bahwa kita ini bisa kok. Bisa punya amenities yang lengkap. Kita punya event-event yang skala nasional gitu. Kita punya Jalak Harupat, punya Gedung Budaya Sabilulungan. Di mana teh? Di Kabupaten Bandung, Soreang. Kabupaten Bandung Soreang. Ya, jadi apa yang
gue nggak bisa lakukan karena keterbatasan kapasitas gue sebagai wakil. Lu pengen lakukan di sini? Gue pengen lakukan. Jadi sebetulnya gue nggak memaksa juga. Tapi karena gue diusung, akhirnya gue ikutlah pertarungan itu. Bebeakan fair aing. Serius ih. Karena ini loh, gue mau bingung ngomong. Gambler. Iya. Dan apa namanya? Ya hasilnya sih nggak mengecewakan lah. Karena dari head to head ini, gue dapat 850-an lah gitu. Oh iya, gede dong. Pihak satunya 1 juta. Oh, beda. Tapi kan kalau gue suaranya organik, nggak ada mobilisasi, nggak ada apa dan lain-lain lah gitu. Dan itu pelajaran berharga banget lah. Ya ternyata nggak bisa organik. Organik nggak bagus kok. Tetap. Oke. Jadi kita lihat itu tadi. Sekarang pemikirannya seperti itu. Dulu nggak kayak gini. Dulu mah waktu kecil lepeng. Kita tuh anak-anak kecil yang nggak pernah mikir ya. Iya. Happy aja. Dulu itu waktu zaman di Bogor, Sahrul itu orang yang cewek lewat bisa begini tuh, ganteng dan imut banget gitu kan dulu tuh. Nah kita dengerin awalnya gimana sih bisa sampai jadi Sahrul Gunawan yang sekarang. Ceritain awal mula ya long story ini ya. Jadi gue tuh orangnya pengen bisa membuktikan kalau gue mampu mewujudkan apa yang ada di pikiran gue. Jadi dulu waktu lulus SMA kan gue pengen masuk di kuliah yang jurusannya ya entah pariwisata, humas atau apapun yang kaitannya dengan hospitality. Pokoknya dengan bersangkutan dengan orang lain. Ya, bokap gue nggak bolehin. Karena gue waktu itu kan sempat lolos di NHI perhotelan di Bandung. Oh bagus dong. Nggak boleh sama bokap. Dan waktu itu akhirnya gue kuliah aja di ekonomi Unpad. Jadi di Unpad, Universitas Pakuan. Karena gak masuk negeri, perjanjiana, kata bokap gue. Lamun negeri menang di Unpad di Bandung, lamun itu kudu swasta. Kan gak ada jurusannya apa, paling hukum ekonomi kayaknya masih terbatas ya dulu di Pakuan, sekarang kan udah banyak. Akhirnya gue kuliah. Jadi kemarahan gue itu, gue wujudkan dengan gue cari peluang terus, mau nge-MC, mau nyanyi, mau apa. Jadi gue mulai tahu, oh ternyata siapa saya, mau kemana saya, ternyata gue di-entertain. Tapi sebetulnya dasarnya adalah kemarahan. Karena gue tidak boleh sekolah di itu. Nah 2 tahun kemudian lulus SMA 93, 95, akhir masuklah gue ke sinetron Jin dan Jun. Dan ini, itu meledak tuh. Ini ada ceritanya dulu nih. Jadi gue lagi ngeband sama dia. Kita bikin namanya Fast Band itu. Tiba-tiba nih Sahrul ngomong, Fer, gue ada tawaran main sinetron. Tapi gue jadi gak bisa ngeband lagi. Wah ya? Gede Rul. Wah gede banget pokoknya bayarannya. Dibilang gitu. Enggak, sikat Rul. Sikat. Dia main. Nah gak tahu deh. Tiba-tiba dia waktu itu Jin dan Jun ya. Padahal yang pertama bukan itu dulu sebelumnya. Sebelumnya tuh pernah jadi figuran-figuran. Ya gitu-gitu. Cuman udah ada line lah. Ya terus gue juga pernah ikut Asia Bagus. Pernah ikut MC. Gue audisi segala macam. Pokoknya semuanya deh. Pokoknya semua tantangan lu kerjain ya. Gue kerjain. Gokil ya. Gue lihat ada tayangan musik, gue juga bisa jadi presenternya gitu kan. Gue lihat di title akhirnya gitu ada alamatnya. Gue nggak mau ngirim surat ke PO Box, ngirim lagu, kagak mau gue. Gue mau casting gitu kan. Padahal nggak diundang. Padahal nggak ada casting. Gue datang alamatnya aja. Begitu alamatnya datang sekali, 2 kali naik dari Bogor naik kereta turun di kota sendiri? Di Kejayaan sendiri di Kejayaan jalan. Jadi dari stasiun kota naik bajai terus gue tongkrongin dia sampai si Mas Bima sekarang. Nggak nongkrongin apa? Nongkrongin syuting. Serius, jadi gue lu liatin orang syuting? Gue liatin orang syuting, gue tungguin aja dari luar studio gitu. Gak ada yang kenal? Gak ada yang kenal. Pede aja. Jadi gue dianggapnya itu fansnya itulah gitu kan. Oke. Yang main sama? Lavenia sama Charles Bonar Sirait. Lagi meledak dulu. Terus sampai akhirnya si Mas Bima ini si produsernya itu yang kamu ngapain kesini? Saya mau ini
Mas, sebetulnya saya pengen jadi presenter. Kan kita nggak ada casting. Ya saya mau, ini saya ada baju sama topi. Topi pet gitu. Buat di dalam tas ransel gua. Se-effort itu. Se-effort itu. Ini saya udah bawa, waktu itu juga udah saya bawa. Cuman kan saya nggak ada kesempatan saya ngobrol, saya bilang gitu. Terus ya udah kita coba deh, begitu coba one take, suka dia. Jadi akhirnya diambil, kita satu episode coba. Udah. Terus, one take. Terus berikutnya lagi akhirnya porsinya 3 episode Charles, 3 episode Lavinia. Besok datang lagi 3 gitu. episode gua. Mau syuting lagi ya, gitu. Sampai akhirnya gue bisa beli pager tuh. Tuh, karena honor itu. Terus tau gak sih ada yang lucunya nih? Kan naik bis terus kan? Naik angkot, apa gitulah. Aing boga pager tuh hurung-hurung. Karena kan kesannya kalau nyala tuh berarti banyak kerjaan. Banyak gitu kan. Terus masukin koin di telepon umum. Pesan untuk nomor ini ya. Padahal nomor gue juga. Jam segini kirim. Bunyi kan senang gitu. Itu jangan diangkat dulu. Nanti mati bunyi lagi. Kalau pas lagi di microlight apa gitu kan, kalau bunyi kan, wah kesannya harus sibuk gitu. Starlink. Iya, jadi itulah pengalaman. Gue juga pernah. Nah dari situ mungkin dari si PH Multivision ngelihat gue di situ, jadi cocok mungkin untuk karakter Jin dan Jun. Akhirnya dapet lah, udah meledak itu. Lu Jin dan Jun meledak ya? Iya, meledak. Gue kumpulin duit gue tuh, jadi waktu itu kan gue nggak boleh sekolah di pariwisata kan. Aing tuh bisa sekolah di pariwisata rek nyieun sekolah pariwisata. Lu cita-cita gitu? Serius, itu gue bener-bener yang nggak kepikiran buat ngapa-ngapain gitu ya. Nabung tuh untuk beli tanah dan gue bangun sekolah pariwisata untuk membalas dendam gue. Abis itu udah selesai. 2001. Enggak. Lu berapa tahun tuh? Jin dan Jun 4 tahun. 4 tahun. Jadi lumayan bisa beli tanah. Bisa beli tanah. Kalau orang kan mikirnya beli mobil baru atau apa. Itu kan gue waktu pas punya mobil second. Mobil second di leasing. Pernah gue dari Jakarta ke Bogor. Namanya mobil bekas ya. Kan ada aja rusaknya. Itu pas hujan gede. Gue pas di jalan, itu wipernya mati. Jadi dari mulai Sentul ke Bogor, gue begini. Aing kia. Itu perjuangan itu. Itu Sahrul Gunawan bukan Sahwan Gunarul. Lu beli mobil baru aja? Enggak, gue harus bikin sekolah pariwisata. Jadi lu kekeh ya? Lu beli di Bogor? Tanah? Di Ciawi. Ciawi, oke. Ciawi Bogor. Jadi 2003 mulai ajaran baru itu, gue jalan itu sekolah itu sampai sekarang. Gila, lu beli tanah, ngebangun, ngurus izin-izin semuanya? Iya, semuanya. Jadi gue tuh orangnya gitu. Tapi dari situ kan udah selesai. Dendam gue sama kenyataan gitu ya. Tapi akhirnya gue berpikir lagi ya. Memang Allah ini kita nggak tahu. Allah menggerakkan langkah kaki kita kemana. Iya. Gue mulai agak sedikit meredam kemarahan gue tuh setelah gue pikir kalau misalnya gue bandel, gue di Bandung. Karena gue waktu itu udah bisa nyari duit sendiri. Betul. Gue ngelawan orang tua gue, mungkin gue susah untuk akses ke Jakarta. Iya. Mungkin gue nggak seperti sekarang gitu kan. Jadi juga, itu ya. Semua tuh ada hikmahnya. ada blueprint atau udah jalannya udah. Bener. Dan setelah itu 2001 pernikahan dini booming lagi kan. Itu pas pernikahan dini. Itu kan meledak lagi kan, again. Nih jadi gini, waktu di Jin dan Jun kan meledak, lu 4 tahun ya? 4 tahun. Begitu dia selesai. Weekly itu. Kenapa lu selesai di situ? Karena kan gue taunya diganti sama drummer gue, Didi. Iya, jadi waktu itu kan gue sempat protes gitu sama produser gue. Gue pengen drama. Karena gue nggak mau gue jadi stereotype bagi anak-anak karena kan gue berakting untuk childish gitu ya. Aing era iya kak babaturan kampus. Emang jadi umur berapa waktu itu? Waktu itu harus jadi anak SMA yang 15-16 tahun ya. Karena waktu itu gue udah 20 sekian. Oh lu pengen, gue takutnya di situ terus karakternya. Terus iya, terus akhirnya itu dengan berat hati gue nggak lanjutin lagi. Sampai akhirnya si produsernya tuh berusaha untuk ya kalau misalnya kasih drama oke.
Dulu termahal ya? Dulu termahal dia. Jadi ya mohon maaf ya, saya tidak menyebut nama ya. You siapa? Orang taunya you Jun. Tersinggung gua. Oh sorry kalau kayak gitu. Gua cabut aja. Berijeng PHG udah nawaran. Aduh aing kumaha ya. Gitu. Masa gua harus bikin PH lagi? Aduh gimana nih? Nggak taunya dapatlah itu. Dari Sinema Art. Tapi drama yang bukan pernikahan dulu sebenarnya. Ada waktu itu sama Sophia Latjuba, Aji Mas Said. Meriam Bellina ya jadi ibu gua waktu itu. Dan wah gua senang banget. Padahal sebenarnya kalau gue ambil waktu itu tawaran yang Jin dan Jun itu kan dia udah kasih harganya udah segimana. Cuman gue nggak mau gitu. Maksudnya orang nganggap gue remeh gitu. Gambling lagi sebenarnya lu di situ. Lu bisa dapetin karakter Jun itu dan ngejual itu kan karena peran gue juga gitu. Betul. Nah dari situ akhirnya gue bisa membuktikan ya. Okay. Terus akhirnya gue coba untuk menata lagi. Dan udah selesai tuh urusan masalah tanah udah kelar kan. Itu dari hasil Jin dan Jun tuh kan. Terus tinggal ngebangun 2003 jalan. Gue mengalami pergulatan batin ya. Karena ada kekosongan. Karena gue dari lulus SMA, gue udah yang jadi siapa. Terus 4 tahun itu gue jadi anak-anak. Gue jadi nggak dewasa. Jadi nggak kapan jadi guanya nih? Iya, gitu. Terus kemudian gue yang orang tahu gue sebagai yang orang baik, orang soleh, segala macem. Sampai akhirnya gue di titik yang ini gue sebenarnya siapa sih? Iya, jadi kayak dua kepribadian ya. Gue mau ngapain sih gitu kan? Terus mulailah gue haji. Gue haji. Karena gila ya dari galau lu langsung pengen udah haji aja gue gitu. Haji, bokap gue yang bilang kita nggak tahu umur. Kalau umroh kan sunnah katanya. Kalau misalnya haji ya gue haji. Dari di situ mulai gue gue nggak boleh itu haram gitu ya. Dan nah pas umroh itu 9 hari di sana tuh enak banget, tenang banget. Begitu balik gitu lagi. Sampai akhirnya 2005 itu gue kepikiran untuk buka travel umroh haji. Gue ingin memfilter pergaulan gue. Siga namun orang boga travel, nu ngajakan kakak gituan beneran gitu. Oke. Gitu jadi. Lu bikin? Gue bikin dengan segala ya pernah ditipu orang segala macam. 2006 berdirilah travel itu meskipun masih konsorsium masih izin juga di tahun 2000 kali ya. Mulai adanya. Tapi dari situ gue ngerasa safe karena pergaulan gue akhirnya circle-nya jadi beda. Tapi memang bener, lu dapetin safe-nya, dapetin pergaulannya beda. Beda. Akhirnya gue jadi terfilter dan gue merasa nyaman untuk menunjukkan bahwa ini gue. Gitu waktu itu. Sebetulnya sih tidak harus dengan begitu sih. Kalau memang tapi itu cara lu waktu itu. Tapi itu cara gue. Karena gue sendirian di Jakarta dan gue tidak bisa mengatasi situasi gitu ya saat itu. Dan memang berhenti dong itu. Sinetron enggak kan terus itu sinetron terus dan akhirnya orang-orang yang mau ngajakin atau apa si Saruman bukan travel umroh gitu. Jadi akhirnya enggak. Ini sebetulnya kalau gua analisa ini lebih ke gua yang nggak punya jati diri waktu itu. Karena gue bingung mau ngapain gitu. Betul. Saat gua masuk ke dunia hayal itu gua jadi seperti diri gua. Halusinasi gua ya. Tapi kan kita hidup bukan di halusinasi kan. Tapi kita ini real gitu. Kita harus menunjukkan. Gue nggak nyangka lu sempat ada di steps itu. Karena gue tahu. Gue pernah cerita juga sih. Karena gue taunya ini mimpi dia soalnya. Ada di atas dengan hiruk pikuk di sana. Mimpi kita lah. Mimpi kita bareng. Kita tuh dulu pengennya seperti itu, kita suka ngehayal gitu. Kalau kita jadi bintang nanti begini. Itu dan ternyata pas lu sampai di atas itu nggak nyaman lu nya. Ternyata ya begitu. Memang kita harus punya rem. Harus punya rem dan kita tahu kita mau ngapain dan mau kemana.
dan sikap gue yang terlalu open dan menyenangkan banyak orang. Karena prinsip gue tuh, gue belum tentu ketemu orang itu besok. Jadi gue harus nice, harus apa. Saking nice-nya jadi gue juga jadi ikut gitu. Oh, jadi ke bawah-bawah people jadinya. pleaser jadinya ya? Iya. Jadi lu teh supaya jangan masih bagus terus hubungannya, jadi ikut aja Jadi dia. ikut aja. Oh Jadi iya, karena jadi gue menyenangkan orang lain ya. pengen mereka accept gue gitu. Iya, ngerti. Di lingkungan Jakarta. Lu tau gak keren itu? gitu. Kalau gue sekarang di psikolog ya, gue baca gitu. Orang yang kayak gitu tuh orang yang kesepian ternyata. Supaya orang tuh jangan pergi dari dia gitu. Iya bisa jadi sih. Iya, secara ininya reverse-nya gitu. Jadi Bisa dia jadi. selalu berusaha orang senang sama kita. Iya, supaya kita nggak sendiri. Emang dasarnya ekstrovert. Nah, ditambah lagi juga emang gue yang di Jakarta sendirian. Iya, betul. Gitu. Betul. Apa? Bener, gue gak nyangka lu punya itu. Padahal itu yang lu mau ya. Wah dulu, ampun lah pokoknya. Gue tuh ngerasa yang gue gagal nih. Gue gagal jadi orang yang Allah udah kasih kenikmatan. Terus lu nggak tahu lu di sini lu ngerasa happy padahal enggak gitu kan? Lu di sini ngerasa padahal enggak. Lu harus tahu bahwa lu nih utuh, lu nih apa gitu kan? Makanya gue langsung berpikiran bahwa gue harus benar-benar memfilter pergaulan gue waktu itu. Dengan si travel Karena itu. circle yang terlalu banyak ini juga akhirnya membuat kita jadi ya ke bawah-bawah kan akhirnya. Lu menjadi kayak orang munafik dong ya. Iya, gue ngerasa waktu itu. Di sini, wah. Pas bagian di sini jadi orang baik. Bener, gue pernah Terus itu. kan circle kan nggak mungkin cuma 2. Ada temen yang lain jadi banget, gimana, iya. jadi gimana. Dan lu bisa nggak ketahuan. Karena waktu itu gue pernah masuk ke label yang oke lah ya. Ya apa? Ya band yang ternama, yang diva-diva apa segala macam di situ. Ya si produsernya juga kan. Ya gue kenalnya dari circle itu gitu kan. Jadi akhirnya gue ngerasa bahwa aduh gue kayaknya nggak bisa keluar nih dari situ. Memang perlu ada ketegasan dari kita bahwa kita nih begini loh. Lu harus menghargai gue begini. Udah gue ekstrim aja udah langsung. Sampai akhirnya gue bisa lepas dari itu. Oke. Lu kan pergi haji, pulang lu pengen umroh. Ya. Pengen bikin travel. Ya. Akhirnya bikin travel tersaring. Berarti lu ngerem sendiri kan? Ngerem sendiri. Mereka kan tetap ngajak lu. Enggak tuh. Akhirnya jadi mereka jadi yang aduh enggak deh. Apa lu berpakaiannya jadi beda? Oh enggak juga. Enggak, begini Enggak aja. juga. Ya begini aja. Tapi maksudnya lu yang apa yang bikin mereka jadi... Malah waktu itu gue sempet yang jadi terlalu kayak di branding banget oleh media. 2016 kok 16 sih? Gue lupa 2000 berapa gitu. Si stasiun TV dia korporasi lah ya. Itu belum ada sosok ustadz untuk dia branding, dan karena dia taunya gue punya travel umroh haji, dia pengen gue di branding. Oke. Ada 5 ustadz yang menjadi mentor. Oke. Jadi 6 bulan sebelum Ramadan itu gue udah ada kontrak tapi gue belum tanda tangan. Oke. Ini ujian lagi buat gue nih. Gue nggak mau jadi orang munafik lagi nih. Karena gue baru berusaha untuk jadi orang bener. Oh, tahu-tahu suruh jadi ustad. Bukan karena anggapan orang bener, tapi gue sendiri yang gue ngerasa bener. Bener, bukannya anggapan tapi orang. kan challenging juga. Jadi kan gue juga jadi banyak belajar ya. Cuman gue udah siap apa belum gitu. Ketika orang menganggap gue tuh udah kapasitasnya udah ustadz. Kalau di agama tuh udah settle lah gitu. 1, 2, 3 ada pertemuan, ya masa kan di brainwash lah berarti kan. Betul. Karena oleh 5 ustadz itu kontrak udah diinin terus tanda tangan, ntar aja deh. Saya bawa aja dulu deh, ntar aja deh. Sampai ada pertemuan yang ketiga, pas pulang gue ada, oke sorry gue nggak bisa. Lu kenapa? Gue nggak bisa. Betul, gitu. Karena biarlah kasih kesempatan gue untuk gue belajar bener-bener berproses. Gue nggak mau yang karena itu. Instan lah. Betul. Kalau buah karbitan sama yang jatuh dari pohon kan beda kan. Beda. Lebih genjur yang dari pohon. Iya. Dan akhirnya si orang itu dapetinnya nyomot dari mana dan akhirnya
Bang sampai sekarang si Ustadz itu memang masih jadi ikonik dari si TV itu. Oke. Dan gue bersyukur tidak masuk ke situ karena masih ada journey lu yang lain juga. Iya betul. Itu kan berproses kan. Betul. Waktu itu kan sebetulnya gue melakukan itu karena gue mempromosikan travel gue, bukan karena gue ingin membranding diri gue ini soleh kan, enggak. Gue nggak pernah tuh yang tampilan kemana-mana jadi Islamik atau apa kan, enggak. Tapi sempat gue ngeliat lu begitu. Ya karena acara TV. Abang ini nggak aman? Om Charlo di bawah nggak apa-apa? Aman ya? Gitu. Oh itu karena acara TV. Acara TV misalnya karena jadi bintang tamu atau misalnya gue pernah jadi host acara Muslim. Iya betul. Oh gitu. Jadi gitu Fer. Jadi sebetulnya itu pertarungan batin gue lumayan lama itulah. Gue ada di fase itu. Nggak nyangka loh ada orang yang gitu. Maksudnya ya itu mimpi lu satu, pas udah sampai di atas ternyata ada yang elunya jadi kayak ini ya, jadi kayak tahu lu salah gitu ya. Iya, jadi setelah gue ada pertobatan itu, gue mengakui gue salah. 2005 lah gue bikin travel, 2007 gue nikah. Karena ingin menyempurnakan. Itu juga salah satunya. Iya. Kalau waktu dulu kan, kalau gue nikah muda. Lu waktu itu belum nikah ya? Belum nikah. Oh iya, kalau udah nikah itu rem juga soalnya. Bener, karena kan waktu itu sempat juga mau nikah, tapi ya produser, manajer waktu itu. Janganlah, karena kalau udah nikah tuh, kalau udah nikah tuh nanti begini gitu. Kalau dulu kan gitu, kalau sekarang udah enggak kan, eranya udah enggak. Jadi gue udah yang merasa nyaman, gue bahagia. Karena yang dicari itu kebahagiaan. Betul. Karena kalau kita ya bahagia juga sih, happy tapi nggak tenang kan, buat apa? Iya. Jadi adalah ketika kita mendapatkan ketenangan itu kita bahagia gitu. Gitu. Nah, gue baru tahu. Tapi ya gue juga kaget juga sih. Ternyata ada step di situ dia. Oke. Akhirnya berhasil lah lu melewati masa-masa yang menurut lu kelam tadi ya. Iya. Walaupun itu happy pada saat itu kita, tapi ternyata ada lonely, ada penyesalan, regret juga di situ. Nah, jadi tahu kalian ya, kita tuh nyampe di sini tuh banyak yang kita laluin ya. Karena kita mengorbankan masa remaja kita, betul. Kan. Jadi nggak ada main soalnya. Nggak ada apa, kita benar-benar nyari kerja, nyari duit dengan kerja stripping gitu kan semuanya. Ternyata gue jadi lupa dengan identitas gue gitu. Si Didi, teman papa, itu lahir langsung syuting. Lagi teriak-teriak, cut! Dia suruh berhenti. Dari kecil. Oke, udah gitu nih. Lu kan di situ travelnya sukses gak? Alhamdulillah sih sukses. Alhamdulillah. Tapi memang ini etape lagi dari aduh zaman dulu sekali ya kamu ya, etape kehidupan ya. Jadi kan gue udah kadung nyemplung nih, Fer. Oke, terus. Kadung nyemplung di politik kan, Fer. Kok bukan di politik gitu? Enggak, waktu itu kan akhirnya jadi gue harus melepas saham travel dan lain-lain. Oke. Karena gue terlalu nekat dan gue tidak rasional gitu berpikirnya, bahwa ketika pertarungan tuh ada menang ada kalah. Oke. Dan 20 miliar gitu gue habisin buat begitu doang. Gue harus melawan 20 miliar, harus melawan kurang lebih 100 miliar ya. Dan gue kepedean bahwa gue survei tinggi dan gue kayaknya gue bisa nih. Dan banyak sekali hal-hal yang pengen gue lakukan yang tidak bisa gue lakukan. Ini yang kemarin? Iya, yang lu kalah? Di Bandung ya, di Bandung. Dan akhirnya masuk dalam pertempuran itu. Itu sampai 20 miliar tuh keluar? 20 miliar, Fer. Apa gue ngejual saham gue. Segitu tuh gede gak sih? Berarti banyak yang lebih gede lagi kalau keluar. Oh gila, lebih gede lagi. Karena sebetulnya gini, gue bukannya haus kekuasaan. Tapi kayaknya semua mandek di sini kenal kan gue jadi gak nyaman. Jadi kan gue bukan marah ya, tapi gue coba wujudkan dengan ketika ada kesempatan tanpa gue harus effort untuk dapetin rekom dan lain-lain kan, gue bener-bener diusung ya. Oke.
Ya gue ya pede aja, pede. Tapi ternyata kita harus terukur. Apa-apa tuh harus terukur. Itu kan kemarin. Ya. Waktu lu jadi wakil bupati, lu keluar duit gede juga. Waktu itu gua kan emang dikondisikan oleh partai. Oh, jadi memang lu diusung juga. Karena gue tidak ada kesempatan untuk masuk di legislatif waktu itu. Akhirnya gue dikirim ke Bandung. Itu juga gue mikirnya lama banget, 3 bulan gue baru ngejawab. Karena gue pikir kan life begin at 40. Ini apalagi nih? Karena gue kan punya sekolah. Etape apa? Etape. Jadi kan gue punya yayasan. Kegiatan sosial kemasyarakatan gue skupnya segitu-gitunya. Okay. Duit sendiri paling berapa sih gitu. Sih. Nah ini ada peluang di mana kita bisa menggunakan APBD yang fantastis nilainya untuk kemaslahatan masyarakat. Dan waktu itu 3 bulan gue baru jawab, oke, Bismillah gitu kan. Ya itu artinya gue di situ diperlukan effort untuk waktu selama beberapa lama untuk kampanye gitu ya. Saat itu nggak gede sih, nggak gede. Tapi tetap keluar duit. Tapi nggak gede. Untuk operasional aja karena di cover juga oleh partai waktu itu. Lu kan nih orang seniman, semua ya bisnisnya paling cuman karena lu pengen ikut, pengen cobain gitu. Beda kan begitu masuk ke politik, pemerintahan lah pada saat itu ya. Sangat beda. Lu ada gampangnya nggak? Tapi langsung lu cepet untuk ngerti gitu. Ternyata wakil bupati keterima, terus jadi wakil bupati gitu. Ya ketika masuk ke ranah itu dan gua aktualisasi di situ, memang awalnya ada adjustment juga mungkin 6 bulan kali lah karena kan dengan birokrasi agak kaku gitu kan gua harus coba ya masuk gitu. Sebetulnya nggak sesulit gitu ya yang kita pikir. Bagaimana kita bisa menangkap realita, lalu kemudian anggaran itu bisa didistribusikan dengan baik dan memang yang seharusnya gitu ya. Kalau gue ngeliatnya gini, waktu lu diusung karena nama lu kan, lu diusung jadi wakil bupati. Bupati juga menerima lu karena pengen ada pasangan yang dilihat. Ya. Betul. Ini mah gue ya orang bego. Iya, betul. Begitu naik. Sebenarnya kan lu udah gak penting lagi buat bupatinya. Karena udah jadi nih. Iya, nggak gini. Gue pikirnya gitu bodoh nih. Ada nggak konflik di situ yang kan masyarakat pengennya Sahrul, ada kecemburuan di awal-awal itu gue sadar bahwa salah satu penentunya walaupun bukan hanya gue ya, itu karena orang kenal sama gue. Jadi gue jadi ini untuk suara lah. Tapi pada saat jadi ini kan kita bekerja sama seharusnya. Ya gue nggak tahu tuh karena kan gue ini orang sipil kan. Gue hanya melihat dari gue lihat dari JDIH lah, gue lihat Google segala macam apa sih tupoksinya bupati, wakil bupati. Karena gue bukan yang istilahnya niat gitu. Bukan yang justru bukan yang hanya sekedar memanfaatkan popularitas saja. Karena gue ketika mau masuk tuh gue pengen all out gitu. Jadi gue pelajari bagaimana anggaran, bagaimana hubungan legislatif eksekutif, bagaimana nantinya sinergitas yang ada semuanya gue pelajarin dan gue mencoba untuk melaksanakan tupoksi. Tapi ternyata nggak seperti itu gitu. Jadi ya wakil itu ternyata nggak ibaratnya gini deh. Otoritas tuh nggak ada. Ban serep mobil aja kan di bawah serepnya. Betul. Ini serepnya taruh di garasi. Jadi lah apa yang bisa gue lakukan dan gue protes. Protes tuh? Ya sempet lah ada pihak-pihak yang nggak ini mah cicing we nggak nurut we. Kayak menang Podomoro, menang iya. Tapi kan enak udah iya, gitu aja. Nggak pokoknya mah cicing we gitu. Gak bisa gue, Fer. Gak bisa lo ya. Gak bisa karena gue pengen di pariwisata misalnya.
gue pengen memperbaiki ekosistemnya. Terus kalau Greget misalnya, gitu ya? Misalnya ada di sana tuh kan ada kawah putih ya, Iya. dengan wah luar biasa gitu. Gue tuh pengen bikin yang kayak Dieng gitu, ada konser musik, ada apa gitu yang tarafnya udah nasional. Nggak bisa gitu. Kan tinggal suruh kepala dinas pariwisata mana bikin. Emang dengerin? Nggak denger. Masa, Takut Bang? dia sama pimpinannya. Pimpinannya siapa? Ya gue Bupati? nggak dianggap pimpinan. Oh, beda ya, nggak gitu Beda ya. gitu. Jadi Oh beda. jadi konsekuensi dari sikap gua yang memang gua nggak bisa untuk gua nggak masuk ke situ. Nah makanya ketika ada kesempatan untuk itu, ya gua nggak pikir panjang. Gua bukannya wah haus kekuasaan, gua pengen jadi orang nomor 1 apa enggak? Karena memang ya kalau lu mau melakukan sesuatu, pemikiran lu bisa teraplikasikan, lu harus jadi top leader gitu. Iya sih. Jadi itu adalah kesempatan dan gue masuk ke pertarungan itu dan gue kalah kemarin. Jadi gue berpikir bahwa oke, kayaknya untuk ntar gue harus punya strategi yang beda deh gitu. Oke. Nah sekarang gue pengen refreshing dengan gue bermusik kembali dan gue merasa happy. Ya, tapi gue nggak ngerti ya masalah. Gue nggak, tapi sampai gitunya aja gue nggak ngerti gitu bahwa lu tuh gue pikir orang bodoh ini, lu bisa gini. Ntar gue bilangin temen gue nih, tuh gue nih wakilnya bupati nih, ayo ikutin nggak gue yang bilang. Enggak, ternyata ya dia mah langsung ke sana. Tergantung situasi politik di daerahnya. Tapi Fer, walaupun gue begitu ya kondisinya, tapi gue tetap ada sesuatu yang gue nggak miliki dengan pekerjaan gue yang lain. Iya. Contoh misalnya di masyarakat kita bisa ngebantu, salah satunya yang contoh kecil lah, misalnya gue ketemu sama warga gitu, Pak turun ya Pak, waktu itu akhirnya dapat kamar karena kita di IGD aja untuk antri BPJS segala macam. Ya waktu itu kan gue telepon Bu Dirutnya, Bu ini gue kirim KTP, ini orangnya apa segala macam, ternyata udah langsung masuk gitu. Okay. Jadi itulah power ya, maksudnya Powernya artinya ada di situ, adalah bagaimana akses ya. Ya bagaimana gue bisa membantu untuk misalnya nanti bisa mendapatkan bantuan atau hal-hal lain yang gue nggak bisa dapetin di pekerjaan gue yang lain gitu. Iya. Oke, terus gini, selesai nih. Sekarang kan lu balik nyanyi. Yes. Temennya gue seneng karena gue tahu kapasitasnya. Sarul itu adalah penyanyi gitu. Dan gue kenapa dulu ngeband sama dia? Karena suaranya bagus banget gitu. Dan lu sempat beberapa kali keluarin single kan? Iya. Iya kan, waktu itu sama lagunya yang meledak sempat apa? Janji. Terus ada lagi yang waktu lu datang yang gitu ya. Akhirnya balik lagi sekarang. Kalau gue seneng kan akhirnya lu balik ke habitat. Ke habitat. Karena terus terang gue nggak ngerti urusan gitu. Tapi memang pada saat itu gue nggak tahu ya apa kalau masih nyanyi sekali-sekali. Karena gue itu nggak bisa ngelepasin nyanyi gue. Di bidang apapun nyanyi deh gitu ya. Ngantor orang-orang yang ketemu gue, Pak Ferdi nyanyi dong. Tetap disuruh nyanyi gitu. Lu sekarang nih udah balik ke nyanyi, lu udah nggak ada mikirin apa-apa, udah seneng. Tapi sebetulnya Fer, waktu kemarin gue menjabat itu, gue juga nggak jauh-jauh dari entertain juga sebenarnya. Kenapa? Jadi ketika misalnya ada bencana alam misalnya, gue datang tuh gue trauma healing. Gue nyanyi sama anak-anak, gue bawain coklat gitu ya, walaupun gue nggak bisa terkonek dengan dinas terkait ya karena takut ya, karena politis sekali. Ya gue bisa kerja sama teman-teman NGO gue gitu ya. Iya. Terus tapi kan bukan yang nyanyi ya. Sahrul Gunawan. Nggak apa-apa. Yang penting gue masih bisa nyanyi. Terus udah gitu kan masyarakat foto-foto senang atau apa. Iya. Jadi gue mikir gini, ya Allah ya, gue beruntung sekali gitu. Kehadiran gue doang, mereka tahu gue dulu Jin dan Jun atau apa segala macam, mereka udah happy banget.
mereka ini kan dengan dinamika kehidupannya, kesulitannya, yang besok buat beli beras aja nggak ada. Terus gue bisa ngasih kebahagiaan saat itu. Makanya gue jadi rajin untuk berkeliling terus. Karena gue waktu itu kan gue sempet duda. Oh sempat duda ya. 7 tahun ya. Gue lupa ya. 7 tahun. Jadi gue tapi enggak dong. Oh enggak. Itu siapapun sekarang ini yang mau itu kagak. Mau ulang tahun, sorry. Bodo amat gak ada. Soalnya tapi kalaupun iya buat gue udah apa sih gitu. Itu udah lewat, udah zaman. I belong there. Jadi gue udah gak tergoda, gue udah gak apa. Nah sekarang bedanya karena gue kembali lagi dengan teman-teman musisi, gue bisa diskusi lagi, terus kita bisa ngobrol yang seru gitu menurut gue. Karena kan kalau kemarin tuh ngobrol strategi, ngobrol apa dengan tim ses apa segala macam, stressingnya tinggi. Iya pastilah. Dan kompetitor di entertain itu adalah ya namanya kita misalnya sekufu tuh walaupun kita temenan tuh yang sekufu. Ya kadang-kadang misalnya dia ngejelekin gue atau apa misalnya ada lah tapi soft gitu maksudnya kita masih fun gitu. Kalau di politik kita nggak tahu orang ini nice tapi di belakang nusuk kita nggak tahu. Nggak pernah di depan ya. Iya dan gue dapat pembelajaran dan intuisi gue terus bagaimana gue berkomunikasi dengan baik gitu ya. Jangan sampai harus nantinya safety, iya betul itu gue harus pikirin betul itu dari politik pembelajaran. Iya karena ngomong aja bahaya kalau salah kan. Bener. Waduh itu harus dijaga terus. Soalnya pas awal-awal Fer itu lucu banget ini. Kan mau rapat nih. Lumayan lama nunggunya. Itu gue ambil mic protokoler nge-MC gue dengan pakai baju dinas. Terus pada kaget semuanya. Bapak jangan. Bapak duduk. Saya gregetan. Masa Bapak nge-MC? Karena gue tuh pengen jadi pecah aja gitu suasananya. Itu maksudnya apa sih? Diam terus kesel ya. Kaku banget sih gitu. Jadi tapi kan pada akhirnya gue enjoy juga akhirnya. Gue menikmati gitu. Oke. Bagaimana caranya gue bisa masuk dan gue enjoy gitu. Enjoy itu ya. Intinya itu ya. Lu bisa membuat diri lu bisa men-adjust diri lu untuk ikut dan gue enjoy di situ ya. Cuman sekarang udah nggak perlu adjust dong kalau kesini. Kalau nyanyi lagi udah nggak perlu adjust. Nggak perlu. Pas gue lihat jadi gini. Kemarin ini tiba-tiba kan gue mau keluar single. Lu datang ya. Kebetulan gue nggak bisa datang lu. Gue jadwal podcast gue penuh sampai malam. Sampai gue elemen tadi malam itu launching. Oh iya? Gue gak bisa datang. Waduh. Serius. Jadwal gue udah duluan soalnya. Oh. Dan itu ternyata gak bisa dirubah. Ya udah. Oke lah gak apa-apa anak-anak. Ntar malam gue manggung juga. Jadi pas lu ngeliat. Kan gue ngeliat tuh. Lu tanya. Teman-teman pada datang ya. Anak Warna. Ada Vena juga ya. Iya. Terus si Acoy datang nggak? Si Acoy pas nggak bisa. Ada ya bisa. Cuman 3 komposer. Ada 3 komposer, ada si Kacang gitu. Terus itu lagunya, wah. Ya gue suka sih lagunya karena kekinian sih menurut gue. Sebenarnya gue agak kaget juga. Pak Hendy itu semua dari si Kacang ya Mario Kacang yang ngedirect vokal gue. Udah ke satu lagu itu yang ballad banget, yang slow banget, yang gua banget katanya. Udah ke situ dari 4 lagu itu, udah ke situ. Pak Hendy juga oke ke situ. Jadi bayangan gue tuh ke situ kan. Terus mau bikin klip. Oh, jadi gue juga bayangan gue ke lagu itu. Nggak taunya lagu Si Perihal Baik ini. Oh, itu bukan lagunya tadinya? Sebetulnya bukan lagu ini itu. gitu. Oh. Gue nggak tahu apakah Pak Hendy nanti itu ditaro setelah ini atau bagaimana gue nggak tahu, atau justru setelah itu bungkus gue nggak tahu. Lu udah nyanyi berapa lagu? 4. Jadi semua tapi satu-satu nanti keluar. Lagu Acoy semua. Itu oke. Terus kan nggak tahu kemarin sih Mario juga dimintain lagu, Syafiq dimintain lagu. Gue nggak tahu sih apa planningnya beliau, produser gue nggak tahu gimana. Tapi yang jelas gue juga pengen lagu lu.
Lagu saya mah lagu lama, lagu kekinian tuh lagu Acoy, lagunya Pokoknya Taufik. saya akan merayu biar gue dapat lagu dari Ferdi Taher. Sorry. Bisa dipotong nggak itu? Ferdi Hasan, lu belum pernah kesini loh. Jadi udah 2 tahun. Ferdi Hasan mau kesini. Ya tunggu ya Fer, tunggu. Jadi sekalian ngingetin gue. Kayak boleh juga tuh. Jadi Ferdi. Iya, jadi lagu itu sebenarnya gue suka karena dari 4 lagu itu gue pengennya itu take-nya terakhir. Oke. Karena ada perihal baik. Jadi hal-hal yang baik. Bukan peri ya? Bukan, perihal. Jadi ya, sesuatu yang baik. Jadi sebetulnya ini lagunya mengenai hubungan. Tapi kalau gue dengar kata-katanya nggak baik loh. Nggak baik loh. Oh bukan. Dia malah meragukan. Jadi gini, hubungan pasangan. Terus kalau memang lu udah ngerasa bahwa seseorang ini tidak memberikan good influence gitu, toxic gitu, atau udah tinggalin aja udah. Ya malah bukan yang indah ya, malah ada. Malah udah gue mau cabut dari lu deh gitu. Sebenarnya kalau kita bicara kehidupan dan korelasinya dengan kehidupan gue tadi kan. Ya dari circle, dari apapun itu, ya kalau tidak memberikan hal-hal baik ya untuk lu, ya udah tinggalin. Gitu. Okay. Jadi sebetulnya ya walaupun spesifik ya. Tapi bisa macam-macam ya. Bisa ke cewek, bisa ke kehidupan secara umum gitu. Itu gue sukanya lagu itu dan juga gue tertantang aja gitu karena kan harus ada yang gue melo terus harus gue yang keras. Iya. Falsetto gue kan tipis banget, Fer. Gue harus latihan falset. Bener, falset gue tuh tipis banget. Sampai kemarin pas lagi launching gitu, gue jadi nggak pede kan. Akhirnya gue keluarin nada keras aja. Jadi nggak pakai falset. Nggak pakai falset. Sampai si Mario, sampai gitu. Karena jadi terlalu tinggi kan. Iya. Ya itu ada tantangannya karena yang lain tuh tantangannya biasa aja gitu. Dan gue pengen lagu lu karena lagu lu kan juga lebar juga. Nadanya nada gila juga. Notnya gila. Gue tuh ngeliatnya jadi malah justru gue kemarin ini pas denger lu gini. Wah pinter nih Sahrul nih. Ngambilnya yang kekinian gayanya. Karena kan lu juga lu kan berhenti di umur 25 kan. Nggak manual lagi nih. Lu masih gini aja kan. Sedangkan gue Benjamin Button. Nah dia masih segini. Jadi kan lu pas look lu masih begini. Terus udah gitu lagunya kekinian, kayaknya lu bisa tune in nih, bisa masuk gitu. Sedangkan kalau lagu gue kan udah gaya gue yang lama, gue masih tetap gue sih gaya lagu gue ya memang begitu aja gitu. Gue takutnya nggak cocok ke lu gitu aja. Cocok? Cocok. Jadi gini, para netizen ini semua teman-teman ya. Gue dengerin lagu dia mainin. Lul, ini buat solo gua nih. Buat gua Fair please. Cocok yang muda gitu. Enggak Fair, itu asli Fair. Beneran gua langsung lemes. Lemes. Wah, langsung gini terus lah. Jadi udah kayak ini. Kayak yang udah ejakulasi aja gitu. Aduh. Ini satu. Untung gak jadi ustad beneran. Kalau jadi ustad gue gak mau gitu. Lebih ke eja. Tapi ya itu sih. Gue ngelihat dari dia tuh. Untuk pemain Kanada tuh Sahrul tuh seneng yang tantangannya luar biasa gitu ya. Kemarin sih memang sedikit flat, tapi lu bagus pasti ngambil di terakhir ya. Tolong itu lu udah teriak di situ. Mario Kacang bagus mengarahkan lu nya. Dan gue emang awalnya udah lama nggak rekaman. Gue yang pertama gue tanya ada arranger vokalnya nggak? Iya. Karena gue nggak pede. Vokal directornya. Okay. Dan Mario oke lah maksudnya untuk mengeksplor apa yang di ya, Mario itu backing vokal gue. Oh, oke. Oh dia cerita juga. Iya dia tuh. Dan di highlight nama lu yang membuka jalan buat dia katanya. Wah dia tuh jago. Mario Kacang tuh dari gue ngelihat dia pertama, ini keren ya anaknya. Bagus, suaranya bagus, taste-nya bagus juga. Dia lagu-lagu ciptaannya enak loh. Tapi lu juga enak.
Lagu itu harus buat gua. Pak Hendy, tolong ya Pak Hendy. Oke, nanti saya berpikir. Terus gue sih, nah lu ini kan udah keluar nih single. Yeah. Berarti lu kan ada single lagi, ada single lagi. Bener-bener lu nggak pengen entah apalah di politik lagi apa sih? Udah lu pengen dinyanyi dulu. Sinetron? Gue nggak tahu ke depan seperti apa. Oh, lo nggak tahu. Okay. Tapi ya cukup lah untuk bisa tahu seperti apa ya lingkungan gue saat itu di politik, dan gue menikmati juga pada akhirnya. Kalau sekarang ya gue berusaha untuk mensyukuri yang ada aja, dan gue juga ya patut bersyukur, alhamdulillah. Dengan usia saya sekarang tahun depan gocap, masih ada kepercayaan dari seorang produser gitu ya untuk memproduce gitu. Malah gue sebenarnya nggak pede, gue masih bisa diterima nggak ya sama penikmat musik di Indonesia gitu. Kaset masih iya, suara halus masih kene. Apa yang nggak ada? Malah gue terkesan sama satu ini. Nanti kan video klipnya gue puter di sini terus kan. Okay. Jadi kalian ada linknya juga di caption gue. Jadi kalian bisa lihat. Gue kaget juga. Gue artis AV pertama yang pakai AI. Lu artis AV kedua. Pantesan setelah memproduksi lu, akhirnya gue gitu ya. Lu video klipnya keren banget. Itu lu pakai AI kan? Pakai AI. Terus ada, wah lu bagus sih. Tadi gue ngeliat, anjing keren sih Sahrul. Padahal kalau lu nggak tahu AI itu, gue mau ngomong kalau kemarin gue syutingnya 3 minggu di London. Oh, saya lupa. Kanyangoan. Ketinggali kaku nah. Tapi kita jangan lihat AI-nya. AI juga susah soalnya AI itu kan gimana promnya. Tapi emang iya sih, karena waktu itu kan gue syutingnya cuma sejam ya. Iya. Gue disuruh karena kan dia bilang ini kayaknya tantangan buat gue nih, kata si sutradaranya. Lu lip sync-nya ambil full. Terus nanti lu jalan, nyamping, ke depan, belakang gitu. Terus nengok kanan, kiri. Gue juga gak tahu nanti jadinya gimana gitu kan. Tapi setelahnya ternyata sampai sebulan tuh, bolak-balik. Ya? Dikirimin ke gue. Terus gue minta part ini gitu. Bolak-balik gitu. Jadi menyatukan dari yang real dengan yang AI-nya itu susah. Aduh, gimana ya ayah? Sorry ya, gue bukannya ini. Iya. Dia masukin usia 25. Tapi rambut gua jadi putih terus kayak kakek-kakek. Mending kalau rambutnya putih doang kan. Kayak lu kan putih tapi ini masih kencang. Ya kan? Nggak perlu botox, masih kencang. Gitu. Yang lain kencang. Percaya. Tapi masih putih terus. Masukin 15 gitu kan. Oh itu tuh dicoba terus jadinya. Iya, jadi coba-coba. Terus gua pas udah jadi kan, ceweknya cantik juga ya. Yang mana ya? Gue nggak pernah lihat orang ini gitu kan. Soalnya ada temen gue yang nanya, itu siapa ya? Gue mau jadi mau buat film atau apa gitu kan ya. Pas gue tanya, bukan itu mah AI. Ternyata AI itu bisa bikin tokoh baru yang dia bisa nyomot-nyomot dari foto AI. Gila, gue bilang. Gila ya. Iya, itu ternyata. Tapi berarti yang lu nyanyi mah itu asli, lu nyanyi ya? Iya, asli. Bukan asli. AI ya? Bukan AI yang gue nyanyi ya. Yang lu nyanyi. Itu yang dia susah itu katanya untuk bisa ngeblendin. Yang lu nyanyi dibikin kayak AI. Iya. Itu kan grading ya. Iya, di gradingnya gue masih kegelapan. Gue bolak-balik, gue kan cerewet juga. Gue bilang, Pak Hendy, sorry ya, nggak apa-apa deh kalau lu memang mau rilis dulu. Tapi untuk klipnya ntar aja deh. Pas barengan nanti kalau sama launchingnya gitu kan. Jadi 30 Juli itu rilis, masuk ke Spotify dan lain-lain. Tapi harus nunda selama sebulan berarti ya untuk bisa launching kemarin sekalian video klip itu sebulan Fer, bolak-balik. Oh jadi lagu mah udah ada duluan di Spotify. Udah duluan iya. Oh oke. Gitu karena Pak Hendy nggak mau meleset planningnya untuk masuk ke digital platform. Oke. Bagus sih kalau menurut gua sesuatu yang kita belum pernah bikin kan sebenarnya itu kan. Kalau dulu kita bikin klip ya udahlah, effort kita juga banyak, ada dari pagi sampai malam kita syuting gitu. Kalau sekarang ya lu cuman ngecek aja, kurang gini. Gila ya, bisa begitu ya. Gila, teknologi ya. Lu muda banget di situ. Lu mah udah aslinya aja muda, dibikin tambah muda lagi. Jadi kayak di Jin dan Jun zaman itu. jadi mungkin yang bikin si editornya itu pusing juga karena
Gue ulang-ulang. Menit kesekian, detik kesekian, sampai kesekian take out. Begitu take out kan mau masukin gambar yang lain kan yang mana lagi gitu kan. Kayak misalnya contohnya pas lagi di bis itu misalnya gue diam. Terus dia misalnya ada yang gini, ada yang gini, pas gininya gitu kan. Kan kayak robot banget. Kayak robot banget. Gue minta di-cut di situnya. Lama lagi nunggu dia untuk keganti yang lainnya. Karena lu tau nggak bikin itu kan pakai kredit. Iya. Beli kredit. Itu ngerjain itu tuh dari bikin 10 detik itu bisa 100 yang gagal. Oh, pantesan. Jadi nyoba lagi. Buat editor sebenarnya. Iya, lu reses sebenarnya. Tapi kan ya lu makan perfeksionis orangnya kan. Iya. Bagus tapi hasilnya bagus. Iya, untungnya Pak Hendy ngerti gitu. Terus ada yang ini lagi big band. Udah si Sahrul ini kalau yang nggak tahu kan di Inggris, London nih. Bagus. Muka gue mulus banget. Mulus. Padahal kerutan di mana-mana nih, Fer. Terus ini sebenarnya strategi gue pakai kacamata nih. Strategi gue. Tapi di situ nggak pakai kacamata. Nggak pakai kacamata, iya. Iya. Jadi tidak usah takut nggak pakai kacamata pun kalau AI itu pasti mulus. Tapi ini ya gue sih ngelihat adalah lu launching ini bagus sih, hasilnya bagus. Lagunya juga gue suka. Refnya ntar lu dengerin sendiri. Refnya beda dari yang lain. Refnya Acoy itu beda dari yang lain waktu yang di lagu itu. Dan gue amazed sama video klipnya keren banget. Jadi lu sukses ngeluarin ini, Hendy sukses ngeluarin ini. Kalau menurut gue ya. Amin. Jadi mudah-mudahan bagus sih, bagus itu. Dan gue juga sama anak gue bilang gini, Pak ini bukan AI ini Pak, ini asli nih nyanyinya. Kamu lihat dari mana? Ini pakai green screen nih kata dia bilang. Ini pakai kayak green screen karena ada potongan-potongan anak gue gitu kan. Oh iya sih. Bener lo berarti ini. Karena dia ngelihat bagus tapi blendnya keren. Blendnya keren. Iya. Karena bawel tadi kan. Karena bawel. Bolak-balik. Kalau yang mau bikinin klip AI sama Sahrul Gunawan pikirin kredit itu. 8.000 aja mah gak cukup itu. Itu sebetulnya justru gue mau tanya sama lu ya, lu kan udah pernah memproduksi itu AI itu. Sebetulnya tujuannya tuh karena untuk low cost apa gimana sih? Oh bukan. Enggak kan, itu kan produksinya justru lebih gila lagi kan? Justru ini sebenarnya buat art sebenarnya. Jadi kalau zaman dulu kita kan pengen kan kayak di luar angkasa. Kayak dan dulu harus green screen dan wah udah kacau, udah susah itu dan mahal. Ini memang mahal tapi tidak semahal zaman dulu. Cuman prom lu harus bener. Jadi mereka tuh semua mukanya Sahrul Gunawan, contohnya ini gerakan ke kiri, ada sedikit matanya menunduk, ini bla bla. Itu dengan kata-kata. Jadi belum tentu yang kita mau. Ulang lagi dengan begini, jangan nunduk banget, gini-gini. Set, belum jadi lagi terus gitu. Lalu nyusahin kemana? Mohon maaf, editor mohon maaf. Jadi gitu ya, AI itu adalah seni menurut gua, bukan yang gampang bikinnya itu susah. Oh pantesan Fer ya, begitu pas ke Jakarta, gue mau di Jakarta nih, gue tongkrongin deh. Nggak begitu, bukan begitu Kang, bukan begitu. Itu kan kita juga perlu proses. Nanti aja kalau udah ini, sok ada nggak kira-kira foto atau apa yang jadi referensi Kang Sahrul atau apa gitu, gue kirimin. Gue lama banget ya gitu. Oh, gila, sampai akhirnya udah Pak Hendy nggak apa-apa deh. Nanti aja sampai tunggu video klipnya aja launchingnya nggak apa-apa. Gitu. Iya. Jadi gitu ya. Jadi AI itu menurut gue seni dalam kita kesabaran, seni untuk memasukkan prompt itu butuh skill juga gitu. Oh ini mah AI nih pakai gampang. Wah kata siapa bikin AI itu susah. Jadi kalau menurut gue kalau kita sekarang hayalan kita zaman dulu akhirnya bisa terpenuhi. Bikin klip di London, Irade. Bener. Orangnya kira itu di Prancis. Mana ribet banget kan, Fer? Udah di sana juga, pokoknya sangat ketolong sih dengan teknologi. Kita jadi bisa bermimpi, menghayal. Tapi keren sih klip lu keren. Lu muda lagi situ dan jika bule. Oh gitu ya. Padahal bule Depok. Bule Potan. Bule Potan. Tapi thank you untuk waktu lu. Oke. Om Sahrul. Sama-sama gue yang thank you nih Fer. Aduh, sama-sama. Jadi gue sono sih sebenarnya sama lu. Gue seneng juga bisa ketemu lu. Akhirnya kita udah berapa minggu lalu akhirnya hari ini bisa datang lu sini pas kebetulan habis launching.
Mudah-mudahan lah kita bisa bikin apa lagi setelah ini ya. Amin, Bikin amin, ya. amin, amin. Aduh, ini teman lama saya ini. Lu nggak berubah, lu masih tetap gini, masih tetap keren, dan lu masih tetap humble. Dan gue nggak nyangka lu masih seperti yang dulu, nggak beda. Padahal lu udah jadi pejabat. Dan gue seneng lu ada nyanyi lagi. Alhamdulillah jadi nemenin lagi. Berarti ntar kita cari panggung bisa berdua. Iya. Jangan lupa ajak aja kalau ada acara. Ayo, ayolah, tenang aja. Salam buat keluarga semuanya. Oke, thank you. Jangan, lu udah nyanyi aja dulu, jangan kemana-mana lagi. Oke, buat kalian yang nonton sampai habis, thank you banget, appreciate banget. Di sini ada video klipnya, dilihat, komen. Berarti kita tahu kalian udah nonton. Seperti apa bagusnya menurut kalian? Enak nggak, cocok nggak? Masukan apapun pasti ditunggu sama Sahrul. Siap. Terus sama satu lagi ada Instagramnya di sini, di follow. Bisa lewat DM kalau misalnya ada perlu sesuatu nyanyi apa segala macam masih bisa karena dia udah free sekarang, udah jadi bukan pejabat lagi. Kalau pejabat kan susah dulu manggung, kalau sekarang bisa. Iya kan? Bisa kan? Siap. Kalau film sinetron masih aman? Masih sih, Nah. cuman belum ada dapet yang pas aja. Nah, ini pokoknya lu DM ke sini dan tadi captionnya udah ada semuanya, udah ada linknya. Dan thank you banget. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan notifikasinya dinyalakan. Sebarkan kebaikan. Bye! Thank you. Assalamualaikum.